Perkenalkan, nama saya Vincentia Margareta dari kelas 11 IPS A nomor absen 35. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang flora dan fauna. Yang pertama itu ada biodiversitas. Biodiversitas adalah suatu istilah pembahasan yang mencangkup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencangkup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem dan proses-proses ekologi di mana semua bentuk kehidupan ini merupakan bagiannya. Dapat juga diartikan sebagai kondisi keanekaragaman bentuk kehidupan dalam ekosistem atau bioma tertentu. Keanekaragaman hayati seringkali digunakan sebagai ukuran kesehatan sistem biologis, dan ada pula manfaatnya. Yang pertama, menyediakan jasa bagi ekosistem seperti air minum, pembentukan dan perlindungan tanah, penyimpanan dan daur hara, mengurangi dan menyerap polusi, menjaga stabilitas iklim, melindungi ekosistem dan membantu penyuburkan tanaman. Dan yang kedua itu adalah sumber daya hayati seperti makanan, obat-obatan, bahan baku, industri, tanaman hias, stok pemulihan dan penyimpanan populasi. Dan yang ketiga itu ada manfaat sosial untuk pendidikan, reaksi, penelitian, dan kebudayaan. Dan ada juga faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama itu keturunan atau genetik, yang disebabkan oleh adanya gen yang akan memberikan sifat dasar atau sifat bawaan. Sifat bawaan tersebut diwariskan secara turun-temurun yang berasal dari induk kepada keturunannya. Namun terkadang sifat bawaan ini tidak muncul atau tidak nampak karena adanya faktor lingkungan. Dan yang kedua itu adalah lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu faktor lingkungan klimatik atau iklim, dan faktor lingkungan atau edafik atau tanah, dan faktor lingkungan fisiografik. Dan ada juga pembagian wilayah flora dan fauna dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang pertama itu adalah iklim. Iklim yang mempengaruhinya yaitu seperti suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Di wilayah yang memiliki iklim ekstrim seperti di kutub yang selalu tertutup oleh salju dan lapisan es abadi maupun gurun yang gersang, menyulitkan makhluk hidup untuk bertahan hidup, sehingga mengakibatkan iklim termasuk di dalam faktor pembagian flora dan fauna. Dan yang kedua itu ada makhluk hidup. Manusia dapat mempengaruhi dan mengubah kondisi lingkungan, seperti alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman, melalui reboisasi dan konservasi, sehingga kondisi ini juga ke dalam faktor pembagian wilayah flora dan fauna. Dan yang ketiga ada jenis tanah. Tanah merupakan media tumbuh yang berkembang. Tanah yang baik mengandung unsur kimia yang menentukan tingkat kesuburannya, sehingga kondisi tanah juga termasuk ke dalam faktor pembagian wilayah flora dan fauna. Dan yang keempat itu ada topografi. Topografi ketinggian permukaan bumi biasanya dapat dilihat dari permukaan lautnya atau elevasi. Kondisi topografi ini juga besar pengaruhnya terhadap pembagian wilayah flora dan fauna. Dan ada juga kawasan persebaran flora dan fauna di dunia dan kesamaannya. Persebaran flora dan fauna di dunia dipengaruhi oleh karakteristik khas suatu wilayah serta dikendalikan oleh iklim yang disebut bioma. Secara garis besar, terdapat 3 macam bioma di antara lainnya. Itu yang pertama adalah bioma hutan, padang rumput, dan gurun. Ketiga bioma tersebut masih dapat dibedakan lagi menjadi beberapa jenis,
sebagai berikut. Dan yang pertama, memiliki curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan hutan bersifat lembap dan selalu hijau sepanjang tahun. Hutan hujan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terletak di daerah khatulistiwa yang memiliki karakteristik antara lain matahari bersinar sepanjang tahun, jenis tumbuhan yang tumbuh sangat heterogen, temperaturnya tahunan relatif kecil sehingga 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan tinggi dan merata sepanjang tahun sekitar 1200 mm per tahun. Dan pepohonan yang tumbuh sangat lebat dan kaniponya sangat rapat menyebabkan terhalangnya cahaya matahari menembus dasar hutan. Hutan hujan tropis meliputi wilayah Asia Tenggara, Amerika Serikat, Kepulauan Pasifik, Amerika Tengah, dan sebagian Afrika. Contoh tumbuhan yang berasal dari hutan hujan tropis yaitu pohon rotan, pohon damar, pohon eboni, dan pohon meranti. Dan yang kedua itu ada hutan hujan iklim sedang. Hutan hujan iklim sedang terletak di daerah beriklim sedang antara 23 derajat sampai 66 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Memiliki karakteristik di antara lainnya tumbuhan yang tumbuh tidak terlalu banyak dengan jenis tumbuhan yang tahan terhadap iklim dingin saja. Hutan hujan iklim sedang meliputi wilayah Asia bagian utara, Kanada, Alaska, dan Eropa. Contoh tumbuhan yang berasal dari hutan hujan iklim sedang ini yaitu pohon pinus, cemara, tusam, dan balsam. Dan yang kedua itu hutan peluru atau musim. Berada di wilayah yang memiliki 4 musim. Disebut hutan peluru karena saat memasuki hutan gugur daunnya luhur atau berguguran. Memiliki karakteristik antara lain pepohonan tidak terlalu lebat, cahaya matahari dapat menembus permukaan, curah hujan sekitar 75 sampai 100 mm per tahun. Memiliki suhu rata-rata bulanan antara min 2 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Daerah persebaran hutan peluru meliputi wilayah subtropis seperti Amerika Serikat, Asia Timur, Chili, dan Eropa Barat. Contoh tumbuhan yang berasal dari hutan peluru yaitu maple, hutan platanus, dan sepang. Dan yang ketiga itu ada padang rumput. Lahan yang didominasi oleh semak belukar, tumbuhan rumput, dan beberapa jenis pohon lainnya. Umumnya terdapat di daerah dengan curah hujan rendah, baik di wilayah beriklim tropis ataupun subtropis. Memiliki karakteristik antara lain curah hujan yang tidak teratur berkisar antara 250 sampai 500 mm per tahun, serta memiliki porositas yang rendah. Padang rumput dapat dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama padang rumput iklim tropis atau sabana, merupakan padang rumput tinggi yang diisikan oleh pohon-pohon dengan jenis pendek. Umumnya banyak ditemukan di wilayah Australia, Afrika, Amerika Selatan, dan sebagian kecil wilayah India dan Indonesia yang cenderung beriklim kering serta memiliki intensitas hujan rendah. Dan yang kedua ada padang rumput iklim sedang atau stepa, yang merupakan padang rumput kering yang hanya ditumbuhi oleh rumput dan ilalang serta tidak diisi oleh pohon-pohon jenis lain. Dan yang keempat gurun. Gurun merupakan tempat tergersang di muka bumi dengan curah hujan kurang dari 250 mm per tahun, sehingga air tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas. Memiliki karakteristik antara lain suhu yang sangat tinggi dengan
intensitas penguapan yang besar, serta memiliki suhu 40 derajat Celcius pada siang hari dan suhu 10 derajat Celcius pada malam hari. Umumnya tumbuhan yang hidup di gurun memiliki ciri daun yang kecil seperti duri atau tidak berdaun sama sekali. Daerah persebaran gurun meliputi wilayah Australia Barat, Asia Barat, Afrika Utara, Afrika Selatan, dan Amerika Utara. Dan yang 5 itu ada tundra. Tundra merupakan padang lumut yang terdapat di daerah beriklim dingin, yang memiliki suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Memiliki karakteristik antara lain jarang mendapatkan sinar matahari secara langsung, serta didominasi oleh tumbuhan lumut, kerak, dan sedikit rumput-rumputan. Daerah persebaran tundra meliputi wilayah Eropa Utara, Siberia, dan Amerika Utara. Menurut seorang ahli biogeografi bernama Alfred Russel Wallace, persebaran fauna di dunia dikelompokkan menjadi 6 wilayah. Di antara lainnya, yang pertama itu adalah zona nearktik, merupakan wilayah Amerika Utara yang memiliki karakteristik wilayah seperti yang ditumbuhi vegetasi hutan gugur di bagian timur, bioma padang rumput di bagian tengah, hutan konifer di bagian utara, dan tertutup salju yang tebal di wilayah Greenland. Jenis fauna zona nearktik yaitu tupai, bison, salamander, kalkun, muskot, dan mockingbird. Dan yang kedua itu ada zona neotropik. Zona neotropik meliputi wilayah Amerika Tengah, Amerika Latin, dan Meksiko Selatan. Memiliki karakteristik wilayah seperti beriklim tropis dan beriklim sedang. Jenis fauna zona neotropik yaitu kukang, kura-kura, kura-kura Galapagos, ikan piranha, anaconda, dan terenggiling. Dan yang ketiga, zona Australia. Zona Australia itu meliputi wilayah Maluku, Papua, Australia, dan Selandia Baru, yang memiliki karakteristik wilayah seperti beriklim tropis dan beriklim sedang. Jenis fauna zona Australia yaitu koala, kanguru, dan platypus. Dan yang keempat itu adalah zona oriental. Zona oriental adalah zona yang meliputi benua Asia Selatan dan benua Asia Tenggara sampai di garis perairan dan memisahkan Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku. Memiliki karakteristik di wilayah seperti beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Jenis fauna zona oriental yaitu badak, harimau, gajah, dan bekantan. Dan yang kelima itu adalah zona palearktik. Zona palearktik meliputi wilayah Jepang, Himalaya, Afghanistan, Afrika, dan Inggris, yang memiliki karakteristik wilayah dengan suhu relatif rendah dan curah hujan yang variatif. Jenis fauna zona palearktik yaitu adalah burung pelatuk, panda, serigala, rusa kutub, landak, dan bison. Dan yang keenam itu ada zona Ethiopian yang meliputi wilayah Madagaskar, Afrika, dan daratan Arab Selatan, yang memiliki karakteristik wilayah berupa padang pasir, iklim kering karena berada di wilayah padang pasir yang kering karena wilayah gurun Sahara. Jenis fauna zona Ethiopian yaitu jerapah, zebra, singa, kuda Nil, unta, gorila, dan simpanse. Sekian, terima kasih.